transition 0,2 second, save, dan kita lihat ketika di hover ada efek naik, ketika dipencet atau diklik ada efek seperti button ini dipencet dengan tangan sebenarnya. Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini aku mau bikin video atau mungkin bisa dianggap tutorial ya, membuat atau mengkreasikan button. Jadi button ini aku mau bikin ada efek-efek tertentu. Khusus di video ini aku mau bikin button dengan efek 3D. Nah, buat kalian yang belum tahu, video sejenis ini udah aku bikin playlistnya. Kalau kalian mau tahu playlistnya yang mana, silahkan cari di YouTube, cari channel Cara Fajar, dan cari playlist yang judulnya kumpulan komponen website. Jadi video ini akan termasuk ke dalam playlist kumpulan komponen website. Untuk playlist ini sendiri baru ada 7 video. Nah, kalau kalian pengen lihat-lihat mau nyari ide komponen-komponen website yang mungkin bisa kalian cari inspirasi gitu, mungkin kalian bisa nonton di playlist ini. Jadi di playlist ini contoh-contoh kumpulan website yang udah aku bikin, yaitu bikin kayak ini, login form design, terus toggle sidebar menu, login form dengan gaya glass morphism, dan lain-lain. Kalian kalau mau tertarik silahkan nonton playlist ini. Balik lagi ke topik utama video kali ini. Aku udah bilang tadi kita bakal aku bakal bikin button dengan style-style. Aku styling button itu dengan efek 3D. Secara default kan button itu kayak begini nih tampilannya. Aku zoom in. Nah, kalau di Chrome kayak gini. Aku nggak tahu ya di Mozilla kayak gimana, kayak di apalagi Opera kayak mana, di Edge kayak mana. Tapi kalau di Chrome default button kayak gini. Nah, ini bagi aku buttonnya kurang asik, jadi aku bakal bikin efek 3D untuk button ini ketika diklik. Oke, nggak usah berlama-lama, kita mulai videonya sekarang. Hal yang pertama yang bisa kalian lakukan untuk ngikutin video ini, kalau kalian mau ngikutin ya, kalian bisa buka text editor kalian, terserah mau buka VS Code, Sublime, Atom, Notepad, dan lain-lain, terserah kalian. Yang penting text editor yang mana kalian bisa ngoding di dalamnya. Oke, kita bakal bikin struktur HTML5 biasa dulu. Terus aku bikin aja ini 3D button ya, 3D effect button kayak gitu titlenya. Terus kita bakal bikin di sini sebuah button, button namanya click me, kayak begitu aja, save, dan kita pakai ini ya, pakai open with web server aja. Nah, udah jadi, ini dia buttonnya. Ini aku zoom in segini. Nah, udah selesai ini button default. Sekarang aku mau ketengahin lah ya, biar enak, nggak usah lihat di kiri ini tapi di tengah. Nah, aku styling sedikit. Di sini kelas main aja, aku kasih nama display flex. Jangan lupa set dulu height-nya 100 VH, terus justify content center, align items, align item center kayak gini. Terus kita kasih di sini class main. Jangan lupa tutup div-nya harus di bawah button kita, karena kita mau button ada di dalam div. Tap save, dan lihat udah ke tengah. Nah, ini udah jadi button kita yang default dan udah ke tengah. Sekarang kita bakal styling sedikit untuk ngerubah warnanya, backgroundnya, dan lain-lain. Oke, langsung aja. Di sini aku bakal ngincer button tanpa ada kelas, karena di sini aku button cuman satu ya, jadi aman kalau pakai button gini doang. Kecuali button lebih dari satu dan aku nggak mau semua button terpengaruh oleh ini, maka aku bisa pakai kelas name atau ID nantinya. Karena ini cuma satu, jadi aku langsung button aja. Oke, di button aku bikin dulu border radius supaya nggak kayak gini ya. Ini runcing. Border radius sama dengan 5px aja. Sorry, kok border radius 5px.
Terus aku bikin dulu, aku save dulu ya biar kelihatan bedanya. Nih udah ada border radius dan bordernya jadi tebel banget, diklik pun nggak ada efek. Itu nggak ada efek diklik tuh, udah aku klik nggak ada efek klik, itu karena kita udah set border radiusnya. Nah sekarang kita bakal setting bordernya supaya nggak setebel ini. Border bikin aja solid 1px. Nah kayak gini, save. Px nya jangan pisah dari angka. Nah ini dia udah bordernya, tetap nggak ada efek. Oke, biarin aja efek button ini, nanti bakal kita buat dengan efek 3D. Jadi untuk sekarang cuekin aja, nggak ada efek di sini. Nah, aku mau kasih bordernya ini warna ya, tapi nanti aja background dulu kita kasih warna. Untuk button ini background color coba blue dulu, save, dia udah blue. Terus aku edit sedikit, aku mau warnanya ini mana ya, jangan terlalu gelap, jangan terlalu terang, kira-kira kayak gini. Coba save. Nah ini dia, masih terlalu gelap kayaknya, terangin sedikit. Udah save. Nah kira-kira segini, biarin aja. Terus aku bakal setting ini apa namanya, punya padding ya, punya padding supaya ada tulisannya. Sebentar aku lihat dulu. Oke, coba aku kasih padding di sini 10px, save. Nah udah ada padding ya di sini, udah oke. Sekarang kita setting bordernya ini supaya nggak warna hitam. Kalau kayak gini kan agak gimana gitu, buttonnya backgroundnya warna biru tapi bordernya warna hitam, ini nggak enak bagi aku. Kita ubah sedikit. Di sini border kita copy paste dulu. Yang pertama kita copy paste dulu, terus kita bakal gelapin sedikit. Save sama, terus kita bakal gelapin sedikit ke arah kanan. Save, dan lihat nggak terlalu kelihatan. Nggak apa-apa sih sebenarnya, sesuai selera aja, tapi dah aku kira-kira segini aja bagi aku ya. Oke, bordernya udah dikasih warna. Sekarang kita bakal bikin efek. Ingat, sebuah objek bisa kelihatan 3D kalau kita kasih bayangan. Jadi kita bakal kasih bayangan juga di button ini. Caranya gampang aja, kasih aja box shadow kalau kita mau nambahin efek bayangan. Nah, untuk box shadow ini kita bakal coba 10px, 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 karena aku nggak apal sintaks ininya. Jadi kita coba-coba dulu. Terus kita bakal kasih warna green, asal-asalan aja dulu ya, save. Nah ini dia efek dari box shadow. Nah karena kita mau ngotak-ngatik, ini gampang aja, klik kanan, inspect ya, inspect elemen. Kita klik bagian button, cari ini button, terus kita bakal otak-atik di bagian box shadow sini, di bagian nih buttonnya. Oke, aku bakal ngotak-ngatik 10px ini, aku kurangin terus sampai di bawahnya. Oke, 0px. Terus aku lihat ini kan terlalu ngeblur nih, kalau nggak salah blur itu angka yang ini. Aku zoom in ya kalau kalian nggak kelihatan. Nah ini dia. Nah kalau nggak salah blur ini angka ketiga, jadi aku kecilin juga angka ketiganya supaya nggak ada blur. 0px kalau nggak mau ada blur. Nah kayak gini. Terus ini juga kayaknya terlalu ke bawah, aku kurangin sedikit. Atau segini aja nggak ya, coba segini aja dulu. Nah ini kan nggak kelihatan nih 3D karena beda warna. Jadi kan kalau supaya 3D kelihatan, supaya objek kelihatan 3D harus ada efek bayangan. Sekarang kita udah punya efek bayangan tapi warna hijau. Nah nggak cocok, jadi kalau mau kelihatan 3D seharusnya bayangannya hampir sama kayak warna objek tapi warnanya lebih gelap. Kita coba ubah ya, klik aja di sini green. Aku copy paste dulu yang ini background color, kita bakal otak-atik di sini. Oh sorry, ini RGB, ini hex ya, berarti kita ubah di sini dulu. Paste, sorry bukan paste langsung, RGB gini. Jadi kita untuk box shadow-nya warnanya samain dengan background color dulu ya. Save, dan tuh lihat ini, aduh ini lupa ya di reset tadi 0 9 0, berarti kita juga ubah di sini 0 9 0, save. Nah ini dia,
ini masih nggak kelihatan ini bayangan karena kurang gelap. Jadi kita bakal gelapin bagian box shadow ini. Nah, cara gelapinnya gampang aja, di inspect elemen supaya cepat. Kita gelapin di sini sampai kira-kira itu kelihatan kayak bayangan untuk button, atau ini biar kelihatan kayak button itu kayak inilah ya. Coba kalian lihat ke keyboard kalian. Keyboard kalian pasti dari sudut pandang kalian, suatu tombol di keyboard kalian ini kayak 3D kan, nimbul gitu. Nah, timbul itu efek dari ini nih, ada warna biru tua yang kayak kita bikin kayak bayangan. Nah, itu dia. Nah, ini kalau kalian lihat di sini bayangannya kira-kira udah cukup. Aku bakal pakai angka yang ini. Untuk angka yang ini cara ngedapetinnya ini dia, yang RGB ini dia. 11, 65, 116. Kita bakal ubah di sini jadi 11, 65, terus 116. Karena kita pakai RGB di sini A ya, bukan RGBA, jadi A ini kita nggak usah pakai, otomatis 1. Oke, save. Sekarang kita lihat hasilnya kayak begini. Nah, kalian lihat di sini kalau misalnya kira-kira ini masih kejauhan untuk kelihatan 3D-nya, kita kurangin coba 9px ini. Coba. Kira-kira udah kayak button nih ya, atau sedikit, nah seginilah. Kira-kira ini udah kayak button. Kalau kalian lihat di keyboard kalian, sekali lagi button kan kelihatan kayak gini nih kalau 3D-nya. Oke, udah cukup. Kita bakal ubah jadi 06px 0. Di sini 06px 0. Oke, save dan udah selesai. Oke, karena udah selesai inspect elemennya, kita close aja. Nah, dengan begini kita udah bikin button dengan efek 3D. Tinggal ketika klik kita bikin efeknya aja supaya kelihatan lebih heboh ketika button klik me ini diklik. Sekarang kita bakal bikin efek ya ketika button di hover. Jadi kalau ini kan di hover masih diem aja, nggak ngapa-ngapain. Jadi kita bakal bikin button ini sedikit punya impact ketika di hover. Jadi kayak ada animasinya gitu. Nah, di sini kita bakal bikin lagi button .2 hover. Di sini kita bakal bikin animasi button ketika di hover. Yang pertama yaitu kita bakal bikin ada pergerakan button ini ketika di hover, yaitu transform translate Y, yaitu ada pergerakan atas sumbu Y-nya 5px aja, jadi sedikit ke atas. Coba ya, save. Nah, ketika aku hover tuh ada ke atas. Oke, biarin aja kayak gini, masih kelihatan jelek, biarin aja dulu. Nah, ini kan biasa button kalau di hover kan kursor berubah ya jadi tangan. Ini aku kursornya masih panah, jadi aku bakal ubah dulu di sini kursor pointer, save. Nah, kalau di hover udah bentuk tangan nih kursor aku. Oke, cukup. Di sini kita udah ada efeknya. Sekarang ini masih kurang impact aku rasa, menurut aku ya. Jadi aku bakal sedikit nambah animasi lagi supaya kelihatan lebih enak gitu pergerakannya. Ya udah, di sini aku bakal otak-atik box shadow-nya supaya box shadow-nya ini ketarik ke bawah gitu. Aku copy aja box shadow-nya dari yang button, copy, paste, dan save. Sekarang seharusnya masih belum ada perubahan. Nah, supaya ada perubahan, aku bakal ubah nih 6-nya ini jadi 11 atau 10. Save. Nah, kalau aku klik, bukan klik ya, sorry, hover. Nah, tuh kalian bisa lihat ya. Jadi kalau secara mata kita ngelihat secara apa ya? Secara mata normal kita ngelihat kan kayak buttonnya ini ditarik ke atas tuh kan. Padahal mah kita cuman naikin buttonnya ke atas, terus shadow-nya kita turunin ke bawah tuh, jadinya kayak gitu. Oke, udah cukup. Sekarang kan ini kayak apa sih? Kayak gerakannya dek, kaget gitu. Sekarang kita bakal menghaluskan atau memperhalus gerakan ini ketika di hover pakai transition. Nah, di sini transition nggak usah lama-lama, cukup 0,2 detik aja. Save. Nah, ketika aku hover tuh, jadi kelihatan kayak ketariknya, ada animasi gitu ketariknya, ada pergerakan. Tapi di sini kurang ya, kurang impactnya. Aku bakal nambahin ini jadi dari 10px jadi 12px. Save. Nah, kira-kira gini nih lebih impact lah ya kayaknya. Tuh.
Oke, untuk hover udah selesai kayak gitu teman-teman, animasi kita udah mantap. Untuk efek hover pada button udah oke ya. Sekarang kita bakal aplikasikan efek ketika button ini diklik. Jadi ketika di hover dia ke atas, ketika aku klik buttonnya ini bakal kayak dipencet ke bawah. Nah, kita bakal bikin button aktif. Nah, karena kita mau efekin ini pencet, berarti kita harus gerakin transformnya ini. Nah, ini kan kita copy. Karena ini negatif ke atas, kita mau dia ke bawah. Ketika dipencet berarti kita ganti jadi positif. 5px save. Nah, klik. Oke, terlalu lebay ke bawahnya, kita kurangin sedikit jadi 3px saja. Nah, udah nggak terlalu lebay, lumayan enak dilihat nih buttonnya dipencet. Sekarang kita bakal menganimasikan shadow-nya. Ini kan baru buttonnya aja yang kita animasikan, shadow-nya belum. Nah, untuk shadow-nya, karena kita mau kelihatan kayak dipencet, aku mau ketika button dipencet ke bawah, maka shadow-nya ketika dipencet ke atas. Jadi kayak menipis gitu shadow-nya. Oke, kita copy box shadow di sini, kita paste di sini. Karena kita mau dia ke atas supaya tipis, shadow-nya kita kurangin ini. Jadi 5px coba. Save. Dan kita coba, ini dia hover ketika aku pencet. Nah, tuh kalian lihat efeknya udah oke, udah mantap ini. Tapi kayaknya kurang ada impact ya, aku kurangin lagi ini box shadow-nya jadi 3px. Coba save dan klik. Nah, jadi kayak ketekan banget kan, jadi kayak kalian mencet tombol itu sekuat tenaga gitu tuh. Shadow-nya habis kemakan sama button. Oke, ini yang aku mau. Sekarang mungkin kalau aku kasih animasi bisa lebih bagus nggak ya? Kasih transition. Coba aja kita copy paste aja transition di sini. Ketika aktif kita juga membutuhkan waktu transisi 0,2 detik. Ada perubahan nggak sih? Coba save dan klik. Nah, ini kayaknya lebih bagus atau sama aja, nggak tahu. Kalau dikomenin kayaknya lebih ada animasi tunggu deh transition nih. Kalau gini kan langsung aku coba uncomment transisi 0,2 detik. Tuh, jadi kayak sedikit lebih halus. Atau kalau kita tambahin coba 0,5 detik. Kelamaan ini ya. Oke, 0,2 detik aja kayaknya udah cukup. Nah, udah gini. Oke teman-teman, beginilah button yang aku inginkan. Jadi ada efek button itu diklik, jadi nggak ngebosenin kayak button biasa aja. Ketika diklik udah biasa banget. Sekarang kita udah bikin button ini ada efek 3D. Ketika di hover dia naik ke atas, ketika diklik seakan-akan button ini dipencet sama orang atau sama jari kita. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini. Kita udah ngebahas gimana sih styling button supaya ada efek 3D-nya, yaitu efek 3D ketika di hover dan efek 3D ketika aktif atau ketika button itu kita pencet dengan mouse kita. Oke. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya supaya kalau aku upload video baru kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.